Oke, halo Victorians. Kembali lagi bersama saya Mirza. Wakil pialang dari PT Victory International Futures cabang Yogyakarta di channel Victory Jogja yang akan menemani Anda di hari Senin ini ya, di awal minggu ini untuk memberikan review pergerakan pasar untuk sepanjang minggu lalu ya, terutama dua di pasar emas dan juga minyak dunia. Karena ya itu spesialisasinya kami ya, seperti biasanya. Dan ya ini bisa dibilang minggu lalu pergerakannya luar biasa sekali ya, terutama kalau Anda yang mengikuti emas ya. Pasar emas dunia minggu lalu ini mantap ya, menyentuh rekor tertinggi barunya sepanjang sejarah. Jadi tahun ini mungkin bisa dibilang sudah beberapa kali ya dia mencatatkan all time high, rekor tertinggi. Yang pertama itu bulan April itu 2430-an, kemudian bulan Mei itu 2450-an, kemudian Juni dia agak stagnan ya kan. Nah, Juli ini mantap lagi ya, nyentuh rekor tertinggi baru di sekitaran 2480-an. Dan ya ini seperti yang terjadi di bulan April dan bulan Mei juga ya, setiap kali dia tembus rekor tertinggi yang lama, selalu ada kenaikan beberapa poin, tapi kemudian setelah itu juga ada koreksi turunnya juga lumayan ya. Jadi setelah di hari Rabu kalau salah ya, di hari Rabu dia nyentuh harga tertinggi di 248.3 ya, 2483. Terus langsung itu hari itu juga koreksi turun, Kamisnya turun, dan hari Jumat kemarin turunnya sekitar 2%. Luar biasa ya marketnya kemarin. Jadi untuk Anda yang sepanjang minggu lalu mungkin ada posisi entah buy entah sell, lah itu dapat semua harusnya ya. Oke, kalau ada ini ya, kalau untuk mereview pergerakan harga emas kemarin itu minggu lalu itu kenapa kok seperti ini? Ya, yang pertama seperti biasanya ya, masih sama isunya dengan beberapa bulan terakhir bahwa spekulasi akan adanya pemangkasan suku bunga dari Amerika Serikat. Ini yang jadi katalis utama harga emasnya bisa menguat ya. Ditambah lagi dengan kekhawatiran tentang kondisi geopolitik global ya, terutama garis bawahnya itu saya rasa di politik ya. Kalau Anda yang ngikutin kondisi politik dunia terutama di Amerika Serikat, sekarang ini kan di Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya ini ya, kampanye sebelum pemilu presiden. Jadi hari minggu kemarin kalau nggak salah, bukan minggu kemarinnya lagi, Anda mungkin ngikutin berita kalau calon presiden Donald Trump ya itu kena percobaan penembakan ya, walaupun sekali lagi percobaan yang gagal ya. Tapi dari situ orang-orang khawatir ini nanti kondisi politiknya bagaimana ya kalau terpilih dan lain sebagainya. Makanya ya di tengah kekhawatiran ditambah nanti ada prospek suku bunga yang lebih rendah, orang-orang pasti akan larinya ke aset-aset yang aman dan nggak perlu ngasih bunga lah. Dan contohnya ini ya emas ini. Jadi minggu lalu Anda bisa lihat ya kenaikannya seperti itu ya. Tapi terus hari Kamis dan Jumat karena masih belum ada tindak lanjutnya ya, sekali lagi dari kondisi politik juga nggak ada kabar lebih lanjut. Kemudian untuk kejelasan suku bunganya bagaimana juga masih belum ada info. Jadi agak cooling down setelah lumayan panas di awal minggu, kondisinya agak mendingin menjelang akhir pekan. Jadi kita lihat kemudian terus ada ini ya, istilahnya profit taking ya, setelah harga di atas kemudian orang-orang pada jual untuk mengambil profitnya, jadi koreksi turunnya juga lebih panjang. Kalau ini saya pecah ke time frame weekly ya, mingguan. Wah, ini bentuknya luar biasa sekali.
Jadi ekornya panjang sekali di atas ya. Ini jadi ekornya panjang sekali di atas, kemudian body candlesticknya kecil. Ini pola seperti ini istilahnya shooting star candlestick ya, karena bentuknya kayak komet. Dan kalau sudah di ujung seperti ini bisa jadi sinyal pembalikan turun. Jadi kalau dari sisi fundamental ya untuk dari sisi teknikal minggu ini mungkin arahnya masih akan lanjut ke bawah. Tinggal nanti konfirmasi turunnya adalah kalau harga bisa break dari low-nya minggu lalu. Jadi low-nya minggu lalu itu di 2394, itu hari Jumat ya. Dan kalau memang bisa break di situ, di sini saya sudah siapkan untuk target turunnya ke berapa ya. Yang terdekat jelas di sini ada indikator moving average 100 yang saya gunakan. Itu areanya di 2385 ya. Jadi 394 kemudian di 385, dan kalau moving average 100 ini bisa ditembus ya, ini level Fibo-nya saya menggunakan level Fibonacci retracement ya. Dari angka-angkanya kemarin Anda bisa lihat di sini target ke bawahnya ada di 2366 sampai mungkin ke 2334 ya, yang beberapa waktu lalu juga jadi area resisten seperti itu. Jadi ini untuk skenario turunnya ya, ini untuk skenario turunnya. Nah, sementara kalau untuk skenario sebaliknya ya, karena kalau saya tadi lihat dari beberapa analis di luar yang saya baca, penurunan harga emas ini mungkin juga sifatnya masih sekedar ya koreksi turun ya, bukan benar-benar tren penurunan ya. Masih sekedar koreksi turun yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan orang-orang untuk ini mumpung ada koreksi turun beli lagi dari bawah, yang nanti bisa menopang harga emasnya naik. Dan ya level Fibo-nya ini ya bisa kita jadikan patokan. Anda bisa lihat sekarang ketika video ini diambil ya, harga emasnya sedang tertahan di area resisten 2411, yang mana kalau area resisten ini ditembus ya ada potensi harga emasnya bisa balik naik lagi. Targetnya mungkin yang paling dekat ya di sekitaran 2420-an ya, 2424. Kemudian di atasnya ada target di sekitar 2439 seperti itu. Kalau ternyata sepanjang pekan ini nanti bisa kembali lagi ke atas 2439, berarti kemungkinan untuk ngetes lagi area ya 2460 sampai 2480 bisa terbuka ya. Kita lihat nanti tergantung minggu ini ada berita seperti apa ya. Karena kalau cuma sekedar teknikal juga agak susah untuk dia bisa break entah support entah resistennya seperti itu. Dan berhubung ini tadi sempat ngomongin berita ya, kita langsung lihat saja untuk berita minggu ini ya. Yang di sini kalau kita lihat ini hari Selasa ya, hari Senin dan hari Selasa kosong ya, tidak ada berita yang high impact bahkan di luar Amerika Serikat. Tapi kalau kemudian kita lihat hari Rabu, nah ini hari Rabu ini ramai sekali beritanya. Dilanjutkan kemudian hari Kamis dan Jumat. Jadi berhubung ini masuk minggu ketiga ya, minggu keempat. Jadi berhubung ini masuk minggu keempat ya, masuk minggu keempat, biasanya sorotan utamanya adalah data manufaktur. Data manufaktur, dan ini nggak cuma dari Amerika Serikat Bapak Ibu, dari Eropa juga. Kalau Anda lihat ini kan rilisnya bareng semua ya, hari Rabu. Ini manufacturing PMI, service PMI, jadi data PMI ya. PMI itu indeks aktivitas bisnis ya di satu negara. Dan Anda lihat ini dari Perancis, dari Jerman, kemudian dari Inggris ya. Dilanjutkan malamnya juga dari Amerika Serikat. Jadi fokus utamanya minggu ini adalah hari Rabu ini data indeks aktivitas bisnis. Anda nanti bisa yang mungkin transaksinya cenderung lebih suka menggunakan fundamental, bisa fokus di hari Rabu. Dan hari Kamis masih ada lanjutan lagi sebenarnya ya. Ada data GDP, laporan produk domestik bruto untuk di Amerika Serikat. Dan berhubung ini bulan Juli itu awal kuartal, efek data GDP ini biasanya yang lumayan gede ya.
Jadi nggak ada salahnya kita juga bisa perhatikan. Kemudian dilanjut lagi hari Jumat ini Core PCE Price Index, sekali lagi data inflasi juga. Cuma walaupun ini data inflasi, karena rilisnya di akhir bulan biasanya efeknya nggak terlalu signifikan. Tapi ya itu ya, minggu ini kalau ada yang mau transaksi menggunakan data fundamental, berita ekonomi, fokusnya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Senin Selasanya bisa santai dulu. Seperti itu. Itu untuk market emas. Kemudian untuk market minyak. Nah ini juga tidak kalah luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat di candle weekly yang saya tunjukkan di sini kan, sejauh ini masih sesuai perkiraan, masih sesuai prediksi ya, masih sesuai analisis teknikal, karena harga minyaknya juga pergerakannya masih ada di dalam zona segitiga yang saya gambar ini kan. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kemarin setelah ngetes di resistennya di sekitaran 83.70, endingnya harganya terkoreksi turun. Dan ini kalau kemudian saya tunjukkan di weekly ya, harga sudah mulai running di bawah MA 100. Kemudian daily ini juga sudah lumayan mulai running di bawah MA 100. Dan kalau H4 jelas sudah duluan ya. Nah, makanya mungkin untuk minggu ini trennya cenderung turun. Kalau tadi saya coba lihat beritanya, ada kabar bahwa di Timur Tengah ini kemungkinan akan ada gencatan senjata, karena dari Israel kemarin kan ada kisruh dengan ini ya, militan Yaman ya, Houthi seperti itu. Dan kalau di situ kemudian ada gencatan senjata, harusnya di jalur Gaza juga agak mereda. Dan kalau di Timur Tengah kondisi perangnya juga bisa berakhir, harusnya ini bisa mengurangi kekhawatiran untuk suplai minyak. Maka dari itu kalau memang itu bisa terjadi, ya harga minyaknya mungkin akan bergerak turun. Penurunannya targetnya ke berapa ya? Di sini kita bisa gunakan level Fibo ya. Targetnya kalau untuk minggu ini, satu minggu biasanya 2 level Fibo ya. Jadi yang paling dekat di 77.64, di bawahnya ada 75.29. Paling bawah misalkan dia bisa benar-benar turun lumayan panjang, ya targetnya di sini sih 72, sekitaran 72 seperti itu. Tapi kalau untuk ke atasnya kembali lagi ya, kita bisa mengacu pada indikator moving average 100 ya, di daily aja. Ini harganya di sekitaran 80.8 ya, sekitaran 81. Kalau harga bisa kembali ke atas 81, berarti ya kembali lagi ya, targetnya ke atasnya paling ngetes lagi di sekitaran 83 ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Anda ya untuk review market minggu ini. Dan seperti biasanya disclaimer, review market ini sifatnya hanya sekedar edukasi, bukan merupakan anjuran atau apalagi perintah ya untuk Anda bertransaksi. Tapi kalau misalkan dari Anda dengar review market ini, Anda kepikiran, oke, dari analisa ini saya pengen rencana transaksi yang lebih konkret bagaimana. Nah itu Anda bisa kontak kami di Instagram ya, @vif_Jogja. Anda bisa follow di situ. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa DM ya. Tapi kalau misalkan Anda follow, Anda bisa dapat update mingguan juga ya, untuk analisa, untuk berita ekonomi seperti itu. Dan ya terakhir, jangan lupa untuk bisa like video ini ya, dan juga subscribe channel kami supaya Anda nggak ketinggalan untuk market review berikutnya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam profit.